kalau orang tua restu, bahagia, insya Allah lama atau lambat pasti kita dapat apa yang kita cita-citakan. Yang kedua adalah minta restu guru kita. Nabi suatu ke Madinah itu kesasar, ada dua jalan, tapi gak ada kanan. Ada pengembala kambing itu tanya, nah yang mana ke Yasrib, yang mana yang bukan. Pengembala kambing anak-anak itu hanya menunjuk, tidak bilang. Langsung dielus dan diusap darinya oleh Rasulullah, mengatakan kamu adalah guruku. Hanya itu ditunjuk saja. Kemudian saya harap siapa yang saya yakin, siapa yang mengamalkan ini ilmu pemungkas saya kasih. Siapa yang mengamalkan, insya Allah kalau saya masih ada 6 sampai 7 tahun yang akan datang, kalau kamu ingat saya, kau kembali kepada saya bahwa saya terima kasih, saya amalkan. Alhamdulillah. Oke, bagaimana caranya nak? Seperti ujian-ujian seperti ini, apalagi yang lain-lain, jangan keluar di rumah sebelum berwudu. Ya, kita semuanya berlarang. Jangan keluar di rumah sebelum berwudu. Dan usahakan di saat-saat seperti ini, momen kayak ujian apapun, mengikuti tes atau seleksi, mau jadi PNS, mau jadi apa, usahakan di dalam keadaan berwudu. Kemudian kedua, selalu saya amalkan ini. Kalau ada sesuatu penting saya laksanakan, itu saya barengi dengan salat sunat. Salat sunatnya adalah niatnya hanya sholat hajat. Salat hajat. Karena kamu sudah ada yakin, saya mau jadi PNS, ikut tes. Sebelum ikut tes, berwudu baik-baik, ambil sajadah, sholat baik-baik. Niatnya hanya sholat hajat. Karena tahu itu Allah, bila sholat hajat apa yang kau jadikan, kau mau. Nah, di sujud terakhir lah, di sujud terakhir setelah membaca mana itu belakang Ustaz Radit, kalau sujud terakhir apa dibaca? Kalau sujud terakhir dibaca apa sujud? Apa? Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Pelan-pelan, karena kita ini melapor kepada Allah, memuji kepada Allah, itu sekarang kita memuji kepada Allah. Subhana rabbil a'la, maha suci kamu ya Allah yang maha tinggi. Maka Allah menjawab kita, alaika ma'ala, saya menunjukkan kamu juga. Makanya kalau kita sholat itu doa, jangan buru-buru, karena Allah menjawab. Kalau tidak, kalau kita buru-buru, Allah tidak menjawab. Ini saya apa mau bilang? Subhana rabbil a'la, maha suci kamu ya Allah yang maha tinggi, wa bihamdihi, dan apa? Alhamdu dan segala yang memuji. Wa bihamdihi yang pujiannya. Kamu puji Allah baru dibilang puji Allah, baru kita buru-buru. Katanya Allah, mana pujianmu? Malah kurang aja di depanku. Maka itulah. Setelah diucapkan 3 kali pelan-pelan diikuti dengan perasaan, baru kamu dalam hatimu, apalagi kalau diikuti dengan air mata, ngomong apa yang kamu mau dengan kebaikan. Jangan dia bukan kebaikan. Yang berbeda lain dia dapat ini. Saya rata-rata sama begini kalau saya sama-sama di Kiai Pak Ulama. Kalau saya sama-sama, itu biasa saya bicara begini. Di situ udah bukan di bangku pulang, di bangku kuliah. Ya, jadi di sini terakhir. Terakhir itu, kalau kita sungguh-sungguh pasti menangis. Saya kalau begitu pasti menangis, pasti keluar air mata. Kenapa? Tandanya kalau kita berdoa kemudian keluar air mata itu langsung menyambung dengan Allah. Yakinlah bahwa itu tanda-tandanya bahwa kita dijawab doanya. Tapi kalau berdoa kemudian keluar yang lain, kita tidak ada urusan seremoni, tidak ada apa-apa. Tidak ada. Ya? Jadi wudu dijaga, kemudian yang kedua itu sholat sunat. Saya mau ke Makassar biar Ibu Suri sudah di atas mobil. Kalau saya belum, saya kembali masuk lagi, saya sholat dulu. Saya sholat itu karena ada hajat di
yang kita cari adalah berkatnya. Itu ya. Oke, mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Dan insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan kesehatan dan diberikan ilmu kita dan diberkahi segala apa yang kita laksanakan. Walaupun